Technical View Pound Sterling 30 September 2020 per jam 10:43 menit waktu Indonesia bagian Barat, high 1.2872 dan low 1.2835. Running price kini tertahan di 1.2839 alias berarti baru saja terjadi penurunan yang cukup signifikan. Oke, tapi kurang lebih range masih terjaga di 40-50 poin. Nah, sedikit catatan untuk teman-teman. Kemarin kita sempat memperkirakan kenaikan baik itu langsung spike menuju atau menembus zona trend channel ini resistennya, atau kemungkinan ada potensi koreksi terlebih dahulu. Setidaknya paling jauh adalah zona support di 1.26 something atau kisaran 1.2630 kurang lebih ya. Tapi dengan catatan juga kita memiliki teritori yang cukup efektif. Salah satunya adalah di area support 1.2805, lalu kemudian MA 200 yang berada di 1.2719 untuk saat ini, dan terakhir adalah 1.2630. Jadi itu teritori yang mungkin akan menjadi jembatan berikutnya. Nah, tapi kalau lihat dari polanya, sebetulnya dengan catatan pula bahwa candlestick kemarin justru membentuk pola ini adalah shooting star, jadi ada kemungkinan potensi penurunan. Yang saya khawatirkan bentuk candle ini akan relatif gambarannya kurang lebih mirip dengan apa yang terjadi di dalam pola ini ya. Ini kurang lebih candlestick di tanggal 8 Mei 2020. Anda bisa lihat tailnya hampir mirip ya, hampir sama. Setelah dia mengalami spike, lalu kemudian tailnya juga cukup panjang. Nah, next candlenya justru terjadi black candle. Nah, ini yang menjadi dilematik kalau kita compare dengan apa yang terjadi di grafik 4. Tapi kembali lagi di grafik daily, bahwa zona dari trend channel dalam pola penurunan ini sangat wajar kalau misalkan kita asumsikan wave berikutnya seharusnya adalah wave koreksi. Kita hitung dari sini, ini adalah titik pertama, titik kedua, 3, 4, berarti ini adalah yang kelima akan terjadi swing low yang relatif lebih dalam, atau setidaknya mungkin bukan dalam hari ini tapi dalam beberapa hari ke depan. Setelah itu barulah nanti kita akan melihat spike ke atas dan mungkin saja menembus zona resisten tersebut. Nah, kembali di grafik keempatnya, kenapa saya bilang dilematis? Karena keadaan dari grafik daily chart yang cenderung menunjukkan penurunan, justru di grafik H4 saya menemukan areal yang cukup lain. Kalau kita lihat dari sini, setelah dia mengalami kenaikan ya, penembusan dari areal trendline, saya bisa hapus di sini sebetulnya areal trendline ini. Tapi kalau misalkan kita jadikan paduan, maka kemungkinan potensi support yang paling efektif adalah di 1.2780. Nah, kalau misalkan saya hapus supaya Anda bisa melihat di sini dengan clear, saya coba perkecil ya grafiknya. Kurang lebih kalau kita lihat dari swing low ini, lalu kemudian ini swing high-nya, ini swing low-nya lebih dalam lagi, lalu kemudian ini swing high relatif sama atau relatif sedikit di bawah ya. Lalu kemudian kita tarik seperti ini, oke. Nah, kalau misalkan kita asumsikan seperti ini, maka kita akan mendapati pola yang kita sebut dengan inverted head and shoulder ya, dimana ini adalah bagian left shoulder, ini adalah bagian head, dan ini sedang membentuk pola di bagian right shoulder, yang artinya lagi areal biru yang baru saja kita bentuk adalah sebagai neckline penentu saat dia mengalami penembusan. Dan kalau itu berarti sangat tepat, maka kemungkinan areal 1.2888 akan menjadi areal resisten yang cukup tangguh, di mana saat itu ditembus berarti kita akan mendapati pola kelanjutan untuk kenaikan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bagian right shoulder ini bisa saja hanya berupa tail ataupun let's say swing low yang cukup cepat di 1.2830 atau 1.2820 ya, lalu kemudian dia rebound dan menembus areal trendline ya, atau paling maksimum kemungkinan berada di 1.2787 itu sebagai areal swing low untuk zonasi let's say kita sebutnya dengan inverted head and shoulder. Nah, ada yang kemungkinan kedua adalah kalau kita lihat dari wave terakhirnya saja ya. Jadi artinya palung yang sempat terbentuk di sini, maka kemungkinan bentuknya ini mirip dengan letter U atau kita sebut dengan cup and handle. Kalau kita lihat di sini, ini adalah bagian cupnya, ini adalah bagian handle-nya. Yang berarti pula kita bisa menggunakan teritori ini sebagai zona trend channel atau yang kita sebut dengan bagian handle. So, mana yang menurut Anda lebih logis? So, apapun yang terjadi, baik itu inverted head and shoulder ataupun cup and handle, maka kemungkinan potensi untuk kali ini adalah melakukan buy on dip di kisaran 1.2827 ataupun 1.280, 2840, which is arealnya sudah masuk karena sekarang sudah berada di 1.2838. Kita tinggal nantikan apakah tepat berada di 1.2827 apa tidak. Lalu kemudian target pertama adalah 1.2890 persis di area neckline, dan kemudian target kedua adalah 1.2945. So, saya asumsikan bahwa dia belum akan tembus neckline, berarti
tepat sekali kalau kita menggunakannya sebagai area TP pertama. Nah, stop loss silakan gunakan kurang lebih area 1.2767 in case baik inverted head and shoulder ataupun cup and handle justru mengalami kegagalan untuk terkonfirmasi. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 30 September 2020 per jam 10:49 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1754, low 1.1726 dan running price 1.1731. Kemudian kalau kita lihat dari pola pergerakan candlestick kemarin sangat meyakinkan, spike up sampai teritori 1.1744 which is good. Selamat untuk Anda yang mendapatkan profit dari area tersebut. Meskipun TP pertama tujuan kita adalah 1.1780 yang ternyata tidak tersentuh ya, karena tertahan di 1.1744 dan areal TP pertama kita kemarin adalah di 1.1719 sebetulnya ya, jadi cukup terlewati. Tapi kurang lebih untuk hari ini saya sedikit mewanti-wanti dengan pola pergerakannya, karena seperti Anda lihat di sini dia berada di zona abu-abu. Ini adalah zona abu-abu yang sempat kita gunakan dari beberapa hari terakhir, dengan catatan saya pertimbangannya adalah saat dia sudah menembus ya, saat dia breakout ini lalu kemudian dia turun tertahan di zona biru sebagai historical price. Nah, spike kemarin 2 hari terakhir itu saya asumsikan sebagai spike pullback ya. So, kalau ini kita asumsikan pullback, maka kemungkinan teritori abu-abu ini akan menjadi teritori yang cukup sakral atau kita sebut dengan resisten yang cukup mumpuni. Ya, bisa saja paling maksimum sebetulnya areal 1.28 atau 1.1800 di mana ini adalah teritori dari trend channel yang sempat kita gunakan. Artinya, kalau pullback maksimumnya adalah di area tersebut, tapi bisa juga teritori ini sebagai historical price yang kita gunakan di 1.1757. So, di pagi hari tadi saya sudah men-share tentang kemungkinan potensi melakukan sell dengan salah satu alasannya ini ya. Jadi zona abu-abu ini saya rasa ini pullbacknya sudah cukup, meskipun candlestick, nah ini dilematisnya, candlestick belum mengisyaratkan tentang potensi penurunan atau reversal ya. Ini masih tegak berdiri, harusnya ini akan terjadi bullish. So, skenario mungkin saja spike up ataupun penurunan, nantinya candle akhirnya di penghujung sesi Amerika ditutup dengan pola let's say mungkin lebih kepada bentuk jarum ataupun inverted hammer atau bahkan shooting star. Who knows ya. Dan kalau itu terjadi berarti esok harinya confirm itu akan langsung mengalami penurunan kembali. Nah, di grafik keempatnya ini juga hal yang cukup dilematis. Kemarin kita sudah perkirakan ya, pergerakannya bahwa descending triangle sudah kita asumsikan sudah selesai, meskipun dia sudah 3/4-nya, tapi sudah cukup ya. Lalu kemudian, nah di sini adalah kemungkinan gini, kalau Anda lihat dari teritori ini, historical price-nya cukup kuat, kurang lebih di zona 1.1720. Artinya, area 1.1726 sampai saat ini akan menahan laju penurunan terlebih dulu ya, sementara waktu. Lalu kemudian spike up kembali. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, area biru, meskipun kita sudah tidak menggunakan sebagai descending triangle, tapi area biru ini saya asumsikan sebagai resisten yang cukup mumpuni ya. Kedua adalah area yang sebelumnya menjadi descending line ya. Descending line-nya di sini adalah 1.1790. Jadi saya tidak akan mengambil area buy-nya karena jaraknya terlampau sedikit, teman-teman. Karena kalau kita perhitungkan dari zona ini, garis merah ini, harusnya 1, 2, 3, maka di sini kemungkinan potensinya akan terjadi rejection kembali, yang artinya spike up, lalu kemudian terjadi rejection untuk penurunan kembali. Oleh sebabnya, saya meminta Anda untuk mencermati zona ini. Kalau misalkan ternyata ditembus, berarti bullish akan berlanjut. Tapi kalau tidak, maka ini akan terjadi kembali dalam fase tekanan. So, saya lebih pilih untuk hari ini sell on rally di kira-kira 1.1767 ataupun 1.1783 teritori ini, dengan target pertama adalah 1.1717 dan target kedua adalah 1.1667. Stop loss silakan gunakan kurang lebih di 1.1847. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.